Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kafidraki. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari kepribadian dan emosi. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang senantiasa melakukan hubungan interpersonal dengan sesamanya. Dalam hubungan dan lingkungan sosialnya, manusia seringkali mengalami berbagai pengalaman emosi dan ekspresi yang berbeda. Pengalaman emosi dan ekspresi itu nampak beberapa hal seperti gerakan tubuh, perubahan raut, wajah, dan nada suara. Perubahan-perubahan inilah yang dengan mudah dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Demikian pula dapat dimengerti oleh orang yang menyaksikannya, terutama jika intensitasnya sangat kuat, yang seringkali disebut emosi. Perubahan-perubahan ekspresi emosi manusia nampak dalam proses interaksinya dengan lingkungan. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan manusia mengalami saat-saat di mana ia merasa sangat marah, jengkel, ataupun muak terhadap perlakuan orang yang tidak adil. Pada waktu yang lain, manusia mampu merasakan sedih, sehingga menangis terseduh-seduh, muka pucat pasti atau merah padam, dan nada bicaranya terputus-putus. Atau bahkan ada manusia yang pingsan ketika merespon berita kehilangan salah seorang anggota keluarga yang amat dicintai. Berbagai ekspresi ini merupakan perihal yang dipicu oleh kadar emosi yang teramat mendalam dan meluap-luap. Terlebih lagi, emosi nampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah emosi dalam pemakaiannya sehari-hari sangat berbeda dengan pengertian psikologi. Orang-orang seringkali menggunakan emosi sebagai ketegangan akibat tingkat kemarahan yang tinggi. Ketegangan marah yang tinggi nampak dalam perubahan nada suara, raut muka, ataupun tingkah laku. Ekspresi marah seperti inilah yang seringkali dimengerti sebagai emosi. Namun tidak mudah juga untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan emosi dan ekspresi marah. Rumusan permasalahan. Berdasarkan emosi yang nampak dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka menjadi hal yang menarik untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya emosi itu. Demi memperoleh pembahasan yang mendalam, maka penulis melakukan elaborasi berbagai teori dan penelitian yang tertera dalam jurnal penelitian. Lalu berdasarkan elaborasi teori, maka penulis bermaksud menganalisa kasus untuk memperjelas pembahasan yang terkait dalam bagian kepribadian yang emosional. Pemaparan kasus tersebut mengenai penodongan pistol oleh seorang jaksa terhadap karyawan SPBU. Pada bagian akhir makalah, penulis menyimpulkan makalah dan mengambil relevansinya. Adapun bentuk-bentuk rumusan pertanyaan permasalahan, diantaranya: A. Apakah definisi dan makna emosi? B. Apa dan bagaimana penyebab munculnya emosi? C. Bagaimana hubungan emosi dan kepribadian? D. Bagaimana relevansi dari analisis kasus terhadap tema emosi dalam kepribadian? C. Manfaat penulisan. Beberapa manfaat penulisan makalah ini diantaranya: A. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai panduan dalam memperdalam pemahaman mengenai emosi dan kepribadian. B. Manfaat demi memperkaya karya tulis mengenai emosi dalam hubungannya dengan kepribadian melalui analisis studi kasus. C. Manfaat bagi setiap individu untuk memahami bahwa emosi mempunyai perbedaan yang khas dalam sensitivitas dan kecenderungan pada bagian emosional. D. Manfaat bagi masyarakat untuk memahami kepribadian dan emosi sehingga mampu mengendalikannya dalam aktivitas hidup sehari-hari. D. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini antara lain: A. Mengetahui definisi dan makna emosi. B. Mengetahui penyebab muncul emosi. Mengetahui hubungan antara emosi dan kepribadian. D. Mengetahui relevansi dari analisis kasus terhadap tema emosi. Pembahasan. A. Pengertian emosi. Dari etimologi istilah emosi berasal dari akar kata bahasa Latin yakni mover, yang berarti menggerakkan, bergerak. Oleh sebab itu nampak secara tersirat kesan bahwa kecenderungan tindakan seseorang merupakan sebab dari emosi. Atau dengan kata lain, emosi menjadi kecenderungan mutlak dalam menggerakkan tingkah laku manusia. Namun untuk memperoleh definisi mengenai emosi yang tegas, para ahli psikologi masih mengalami perdebatan terus-menerus. Definisi mengenai emosi dan pengklasifikasinya merupakan hal yang rumit sehingga tetap menjadi perdebatan oleh para ahli. Kerumitan definisi pengklasifikan emosi ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Emosi yang sangat mendalam menyebabkan aktivitas badan juga meninggi sehingga seluruh tubuh diaktifkan. B. Seseorang dapat menghayati satu jenis emosi dengan beragam cara. Misalnya dalam suatu situasi marah, ia gemetar. C. Penanaman jenis-jenis emosi biasanya didasarkan pada sifat rangsangannya dan bukan keadaan emosinya. D. Pengenalan emosi secara subjektif dan introspektif sukar dilakukan karena tetap saja ada pengaruh
dari lingkungan. Kendala-kendala sebagaimana yang telah dipaparkan di atas menurut Goleman 1997 merupakan kerumitan yang dipicu oleh jenis-jenis emosi yang sangat beragam, sehingga perbendaharaan kata kurang ataupun tidak sepadan dalam menyebutkannya. Dengan demikian, para ahli pun berbeda dalam merumuskan pengertian dan pembagian emosi. Meskipun sebenarnya bahkan pengalaman kita sehari-hari, baik dialami langsung secara pribadi maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Para ahli kemudian memberi semacam tajuk atau panduan yang mengarah pada makna emosi. Hood 2006, yakni pertama bahwa emosi adalah sesuatu yang dapat manusia rasakan pada saat terjadinya. Kedua, bersifat fisiologis dan berbasis pada perasaan emosional. Ketiga, menimbulkan efek pada persepsi, pemikiran, dan perilaku. Keempat, menimbulkan dorongan atau motivasi. Kelima, mengacu pada cara pengekspresian yang dijawantahkan dalam bentuk bahasa, ekspresi wajah, dan isyarat. Jadi apabila muncul pembahasan mengenai emosi, maka para ahli tidak memulai dengan definisi melainkan berdasarkan contoh-contoh konkret dalam kehidupan. Namun terdapat beberapa definisi emosi yang diungkapkan oleh demi menjelaskan emosi. Kaplan 2005 mengungkapkan bahwa emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan jasmania serta terkait dengan perasaan yang kuat. Reaksi yang kompleks itu berfungsi membedakan emosi dengan perasaan-perasaan yang adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmania. Emosi juga merupakan kecenderungan terhadap perilaku yang mengarah atau menyingkir terhadap sesuatu situasi tertentu yang disertai adanya ekspresi kejasmanian. Akhir emosi menurut Goleman 1997 merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khasnya, yakni suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi emosi bisa menjadi tujuan manusia untuk melakukan aktivitas tertentu karena ia tahu bahwa aktivitas tersebut menyenangkan. Adapun pendapat yang terakhir ini menjadi definisi yang digunakan oleh penulis. Karakteristik emosi. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga faktanya manusia mengalami berbagai macam peristiwa yang melibatkan emosi. Namun manusia tidak dapat memungkiri pengalaman yang terjadi dalam kehidupan ketika emosi sedang memuncak. Pengalaman-pengalaman masa lampau yang tersimpan dalam memori manusia kemudian muncul ketika peristiwa yang sama terulang kembali, sehingga menimbulkan tingkah laku ekspresi saat itu. Goleman 1997 mengemukakan reaksi ekspresi dalam jenis emosi, yaitu amarah, beringas, mengamuk, benci, amarah, besar, jengkel, kesal, hati, terganggu, berang. 2. Kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi berat. 3. Rasa takut, cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, ngeri, fobia, dan panik. 4. Kenikmatan, bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, kenikmatan menderawi, rasa terpesona, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, dan mania. 5. Cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kesemarahan, kasih. 6. Terkejut, kaget, takjub, terpana, terkesiap. 7. Jengkel, hingga jijik, mual, benci, tidak suka, mau muntah. 8. Malu, rasa salah, rasa kesal hati, sesal, aib, dan hati hancur lebur. Emosi-emosi itu kemudian dikategorikan lagi ke dalam emosi inti atau emosi dasar, yaitu takut, marah, sedih, dan senang, dan oleh ahli lain. Menurut Sandrock 1988 ditambahkan benci dan kaget sehingga keseluruhannya menjadi 6 kategori emosi dasar. Emosi dan kepribadian. Emosi dan kepribadian memiliki hubungan yang dapat dijelaskan berdasarkan analogi cuaca dan iklim. Revel dan Scherrer 2008. Secara definitif, kepribadian adalah pola yang berhubungan dengan pengaruh perilaku, kognisi, dan keinginan, tujuan, lintas waktu, dan lokasi. Sedangkan luak emosi menghadirkan integrasi dan perasaan, perilaku, penilaian, dan keinginan pada waktu khusus dan lokasi tertentu, sehingga kepribadian menghadirkan integrasi dalam waktu dan tempat. Jadi akumulasi dari emosi yang berkaitan dengan karakterisasi khususnya menghadirkan pengertian mengenai kepribadian manusia tersebut. Sigmund Freud merupakan tokoh terkenal dalam psikodinamika yang mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian manusia. Kepribadian merupakan struktur dalam diri manusia yang terdiri dapat 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Id bawah sadar merupakan nyatakan psikis yang sebenarnya karena mempresentasikan dunia batin, pengalaman subjektif, dan tidak kemenangan objektif.
Lapar tidak bisa memakan kelalaian. Ego sadar berfungsi membedakan dunia batin dan dunia luar. Persepsi makanan diubah dengan menghadirkan makanan di lingkungan melalui panca indera. Ego yang tidak berhasil menghadapi stimulus yang berlebihan dari luar mengakibatkan kecemasan. Sedangkan super ego atau sadar memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah sesuai norma-norma moral yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, pendapat Freud mengenai kepribadian merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketika sistem kepribadian tersebut. Adapun konflik dan rekonsiliasi itu terjadi karena adanya pengaruh emosi. Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam individu, yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Lebih detail, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikologik dalam individu yang turut. Itu kan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau dalam praktiknya 2005 kedinasan sistem psikofisik pun terjadi oleh karena penggalangan emosi di dalamnya. Oleh sebab itu, Allport memberikan suatu definisi yang positif terhadap kepribadian manusia sebagai makhluk yang baik dan penuh keharapan. Oleh sebab itu, manusia yang sehat secara psikologis, khususnya dalam pemeliharaan emosi, hendaknya melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Tinjauan kasus penodongan seorang petugas SPBU oleh jaksa. Pada hari Senin tanggal 2 September 2013 lalu terjadi pemandangan senjata oleh seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri 3 Rasa berinisial MP terhadap karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU bernomor 34415317 di Tangerang Selatan. Seorang saksi bernama Sumira menyatakan bahwa bukan penodongan senjata melainkan jaksa yang sedang marah meletakkan senjata api di atas meja, dan hal itu membuat petugas syok karena ketakutan. Polisi kini tengah mengusut laporan mengenai penodongan senjata dan keaslian senjata api yang digunakan pelaku. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Tempo di lapangan, kemarahan jaksa diduga tersulut ketika istrinya Le yang saat itu bersama Mister sedang mengisi bensin di SPBU tersebut. Saat itu seorang petugas SPBU meminta agar kendaraan Daihatsu Tenas yang dikendarai LE mengubah posisi karena masuk dari arah berlawanan dengan kendaraan lain. Namun hal itu membuat LE marah dan langsung memacak-macak mengomel petugas itu. Tak lama Mister yang tercatat sebagai warga perumahan BSD Sektor 14 Kelurahan Rawabuntu Serpong itu keluar dari kendaraan tersebut. Mister langsung menemui Iskandar yang sedang berjaga. Tanpa basa-basi, ia langsung menggerebek meja dan mengeluarkan senjata api. Setelah puas marah dan memaki-maki Mister, langsung keluar meninggalkan kantor SPBU tersebut. Sementara itu, Iskandar syok melihat senjata api, langsung pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Mulia, Pasar Bengkok, Kota Tangerang. C2. Tinjauan emosi dan kepribadian. Penodongan senjata oleh jaksa sebagaimana pemaparan kasus di atas merupakan kasus yang hangat dalam pembicaraan di berbagai media elektronik. Hal ini menjadi pernyataan besar ketika seseorang abdi negara yang layaknya menunjukkan dirinya sebagai contoh, suri tauladan. Kenyataannya terbawa oleh reaksi ekspresi emosi sehingga berakibat pada muncul masalah penodongan tersebut. Reaksi ekspresi emosi yang termasuk dalam jenis emosi amarah seperti tersinggung, marah besar, beringas, nampak bagi Mister sebagai tujuannya dalam aktivitas untuk menyenangkan atau memuaskan dirinya. Emosi Mister terpuaskan, tetapi bukan dalam arti yang positif membahagiakan, melainkan lebih kepada aktivitas luapan amarah negatif. Jadi Mister yang menerima kabar dari istrinya LE merasakan gangguan terhadap keadaan psikologis dan biologisnya. Gejolak gangguan itu kemudian memotivasi dirinya untuk pergi ke kantor SPBU mencari orang yang menegur LE istrinya. Ia pergi ke kantor SPBU seraya membawa pistol senjata sebagai simbol kekuasaannya. Oleh karena luapan amarah pada emosi yang menggebu-gebu dan didukung dengan simbol kekuasaan, jaksa dan pistol yang besar, maka Mister bahkan menantang pegawai-pegawai di sana. Reaksi ekspresi emosi inilah yang memotivasi dirinya sehingga melakukan aktivitas berani mati tersebut. Iskandar, pegawai SPBU yang melihat kejadian itu, juga merasakan luapan emosi yang besar dalam dirinya. Terkejut dan rasa takut pada segi biologis dan psikologisnya sehingga terjadilah pingsan. Barangkali dalam penelusuran yang lebih mengenai riwayat hidup Mister, maka dapat ditemukan pengalaman-pengalaman hidupnya yang menunjukkan penyebab dari tingkah laku seperti itu. Pengalaman-pengalaman emosi memuncak seperti ketika pada masa lampau mengalami memori yang kurang menyenangkan, diremehkan, sedang dimarahi, atasan, bullying, disingkirkan, dan lain-lain. Akhirnya memori Mister yang kurang menyenangkan muncul atau
peristiwa yang sama terulang kembali, sehingga menimbulkan tingkah laku ekspresi saat itu. Akumulasi memori emosi pada masa lampau yang kurang menyenangkan kemudian membentuk kepribadian mistar yang penuh amarah, tidak diremehkan dan mudah tersinggung. Kepribadian yang terbentuk seperti itu menurut Freud merupakan akibat bawah sadar yang tidak terpuaskan. Ego yang mengalami represif dan superego. Dirinya sebagai jaksa sehingga memahami norma-norma hukum mana benar atau salah. D. Penerapan emosi positif. Sebuah penelitian eksperiensial mengenai emosi positif menghadirkan masukan dalam proses internal individu dengan keterkaitan sosial yang mendorong peningkatan fungsi psikologis. Secara sederhana, emosi positif yang seringkali berhubungan dengan hasil yang baik, namun dalam terminologi sebab akibat bukti-bukti mengkumulasikan bahwa emosi positif tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap terjadinya hal-hal yang baik, begitu juga emosi positif mengkontribusi hal yang baik termasuk meningkatkan fungsi psikologis. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan komunikasi emosi positif yang seefektif mungkin sehingga dapat mendorong hubungan sosial dan fungsi psikologis yang lebih baik. Selain pengkomunikasi emosi positif, penelitian lain juga memaparkan bahwa dampak perilaku antisosial atau yang berkembang pada masa remaja memerlukan intervensi preventif dan dari segi sosial kognitif. Dr. Godwin dan tim peneliti 2013. Jadi bukan saja emosi semata yang memerlukan pengkomunikasian sehingga menghasilkan hasil yang baik, tetapi sejak awal juga perlu diintervensi sosial psikologis atau sosial kognitif dan perjalanan hidup positif yang disimpan sebelumnya, maka berfungsi pula secara positif untuk mewakili sikap internal perilaku yang kemudian. Dari pemaparan di atas, maka bagi masing-masing peneliti menyadari bahwa terhadap kekurangan dalam penelitian mereka, peningkatan emosi positif memerlukan akurasi komunikasi yang efektif mungkin sehingga perilaku cocok dengan perasaan pribadi. Tetapi komunikasi emosi positif kurang mencukupi apabila belum menambahkan bagian penting dari pengetahuan untuk memahami bagaimana emosi positif mendorong pada hasil yang baik. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai emosi dan kepribadian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi menjadi kecenderungan tujuan manusia untuk menggerakkan tingkah lakunya. Sedangkan akumulasi dari emosi yang berkaitan dengan karakterisasi itu khususnya membentuk kepribadian manusia. Peninjauan kasus pun turut menjelaskan latar belakang kepribadian manusia oleh karena reaksi ekspresi dari emosi. Akhirnya peningkatan emosi yang positif dan pengkomunikasian intervensi preventif sosial kognitif pada masa kanak-kanak merupakan jalan keluar bagi pengkondisian reaksi emosional dan stabil dan terkontrol dalam jangka yang panjang. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.